Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ketika Yesus, dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 23, kata kunci renungan pada malam ini adalah, yang tidak dilakukan Yesus. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Terambil dari kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, setiap pencobaan merupakan kesempatan untuk mempercayai Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saya pernah mendengar seorang skeptis berkata bahwa jika Yesus benar-benar anak Allah, dia pasti dapat menanggung penderitaannya dengan lebih ringan. Komentar ini menyebabkan saya kembali meneliti Alkitab, di samping menemukan hal-hal luar biasa yang dilakukan dan dikatakan Yesus demi keselamatan kita. Saya juga melihat sejumlah hal yang tidak dilakukan Yesus. Yesus tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Dia tidak memanggil sepasukan malaikat untuk menyelamatkannya. Dia tidak membela dirinya ataupun mengancam pendakwa-pendakwanya. Dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak turun dari salib. Dia tidak berhenti mengasihi dan menyelamatkan para pendosa.
Fakta bahwa sebenarnya Yesus dapat melakukan semua itu justru membuat dia mendapat penderitaan yang semakin hebat dan pencobaan yang semakin besar untuk menggunakan kekuasaannya demi kebaikannya sendiri. Namun dia tidak melakukannya. Dia justru menggunakan kekuasaannya itu untuk kebaikan kita. Hal ini dicatat dalam Ibrani 4 ayat 15-16. Yesus mengalami pencobaan yang sama dengan kita, hanya dia tidak berbuat dosa. Dengan demikian dia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu, kita dapat menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh keberanian, supaya kita menerima pertolongannya pada waktunya. Apapun yang Anda butuhkan hari ini, Yesus ingin agar Anda datang kepadanya dan menggunakan hak istimewa ini. Karakter Kristus, 1 Petrus 2 ayat 23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebagai orang yang mengaku percaya dan mengikut Yesus, kita haruslah meneladani karakter Kristus. Walau kita tidak bisa sempurna memiliki karakter Kristus itu, tetapi kita telah menjalani proses pembelajaran untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan beberapa karakter Kristus yang harus kita teladani dan ikuti, yakni: pertama, kesanggupan untuk diperlakukan kasar, dicaci maki, dan dikhianati tanpa ada kepahitan. Kitab suci mencatat Yesus selalu mengungkapkan kebenaran ilahi dan tidak ada tipu daya dari mulutnya. Ia dipersiapkan dari sorga sebagai korban anak domba dan hidupnya di dunia tetap taat membuat ia tidak bercacat. Namun fitnah, caci maki, dan kejahatan yang berangkat dari kecemburuan dan ketakutan para kaum Farisi dan para imam, membawa dia pada pengadilan dunia. Proses yang dipaksakan demikian cepat dan sepihak menunjukkan proses pengadilan itu tidak benar. Ia dihukum dengan berat dan bahkan dengan cara terkutuk disalibkan dengan para penjahat. Yesus menghadapi semua itu dengan keteguhan yang kuat. Meski awalnya ada penolakan darinya agar cawan penderitaan itu berlalu, tetapi kemudian ia dengan teguh mengatakan bahwa biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kemanusiaan Yesus membuat ada rasa takut, bahwa Allah Bapa yang mengutusnya akan meninggalkan dia, tetapi kerendahan hatinya meneguhkan bahwa ia harus melalui semua itu. Kedua, kesanggupan untuk rela menjalani penderitaan tanpa harus mengancam. Kristus telah memberikan suatu teladan bagi kita. Ketika dia diperlakukan dengan kejam, dibuli, dihina, disiksa, disakiti, dia tidak membalas dan mengancam. Dia menanggung semua itu dengan sikap rela. Dia sadar akan apa yang sedang dia lakukan. Dia sedang menjalankan sebuah pekerjaan penebusan. Dia sedang menanggung penderitaan bagi banyak orang, termasuk kita semua. Dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan akan mendatangkan keselamatan dan kesembuhan bagi banyak orang. Karena itu dia tidak mau membalas perlakuan orang atas dirinya. Ketiga, kesanggupan untuk memberikan hak pengadilan kepada Bapa. Kita jangan sampai menghakimi orang lain sebab itu adalah hak Allah. Kita juga jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, sebab kalau demikian itu tidak ada nilainya. Dengan melakukan hal itu kita menang melalui keteladanan yang memperlihatkan kasih Kristus dan membawa mereka kepada Dia.
Rasul Paulus juga menuliskan hal yang sama pada Efesus 6 ayat 5-9, Kolose 3 ayat 22-25, sebagaimana juga Yesus mengatakannya dalam Matius 5 ayat 46 dan Lukas 6 ayat 32-36. Saat ini kita hidup di tengah zaman di mana orang suka saling mencaci maki. Melalui media sosial orang saling mengungkapkan kebenciannya. Dalam dunia nyata juga orang saling mencaci maki. Caci maki dibalas dengan caci maki. Bahkan para tokoh dan pejabat pun, yang seharusnya menjadi panutan buat masyarakat, saling mencaci maki. Kehidupan menjadi bising dan tidak nyaman karena penuh dengan ungkapan kebencian, hujatan, dan makian. Pola hidup dunia mengajarkan jika kita disakiti oleh orang lain, kita harus membalasnya dengan menyakiti. Jika orang lain berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kejahatan, dan pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Jika kita dimusuhi oleh orang lain, kita harus menjadikan mereka sebagai musuh. Menurut kamus, musuh berarti lawan tanding, berseberangan posisi atau oposisi. Sampai kapanpun selagi hidup di dunia ini, setiap kita pasti berhadapan dengan orang-orang yang akan menjadi oposisi. Terlebih keberadaan orang percaya di tengah-tengah dunia ini seringkali dibenci, dimusuhi, dijahati, dan diperlakukan tidak adil. Jangan pernah bertanya mengapa dunia selalu memusuhi dan membenci para pengikut Kristus. Hal yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang-orang itu. Apa yang diajarkan oleh dunia ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia justru mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak sekedar berteori, tetapi Ia adalah suri tauladan dalam prinsip ini. Ketika dicaci maki, didera, diolok dan disiksa, Tuhan Yesus justru berdoa dan mengampuni musuh-musuhnya walaupun Ia mempunyai kuasa dan hak untuk melakukan pembalasan. Karena itu setiap orang percaya wajib meneladani Dia. Secara nalar, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yaitu mengasihi musuh, mendoakan mereka dan berbuat baik kepada orang yang membenci adalah sungguh tidak masuk akal. Tetapi karena ini perintah Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai pengikutnya kita harus taat melakukan apa yang diperintahkan. Yusuf, walaupun memiliki kesempatan untuk membalas kejahatan dari saudara-saudaranya, tetapi ia memilih untuk mengasihi, mengampuni, dan membalasnya dengan kebaikan. Daud, meskipun beroleh kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Saul yang jahat, yang selalu berusaha untuk menyingkirkan dan membunuhnya, tapi ia memilih untuk tidak melakukan tindakan balas dendam, bukan karena takut kepada Saul, tetapi ia lebih takut terhadap Tuhan. Bahkan Daud bisa berkata, "Aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Tindakan membalas tidak menyelesaikan persoalan, tindakan membalas akan menghasilkan tindakan membalas juga. Balas-membalas, tindakan balas-membalas apapun bentuknya, entah pertengkaran, pertikaian, percekcokan, maupun peperangan, akan berujung pada kehancuran di kedua belah pihak. Pertengkaran selalu menyisakan kebencian dan sakit hati yang semakin dalam. Apalagi peperangan mengakibatkan hancurnya peradaban,
Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan cara mengatasi tindakan kebencian, yaitu dengan memberikan pengampunan. Pengampunan adalah suatu cara yang ampuh untuk mematahkan kebencian. Karena itu, mari terus berjuang untuk meraih dan mewujudkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Menjadi teladan seperti Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21 berkata, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Kristus merupakan teladan bagi setiap orang percaya. Teladan paling utama yang diberikan Yesus adalah saat menyelesaikan tugasnya di dunia melalui penderitaan yang tidak seharusnya Dia tanggung. Yesus mengalami berbagai penderitaan karena menuruti kehendak Bapanya. Dia yang tidak bersalah, tapi harus dihukum mati di atas kayu salib. Dia yang tidak merugikan orang-orang yang menyiksa dan menghujatnya, tapi dicaci maki dan diolok-olok mereka. Namun hebatnya, Yesus tidak mengancam balik dan membalas orang-orang yang menyakitinya. Karena itu, Petrus memakai sosok pribadi Yesus sebagai teladan bagi kita melalui konteks hamba terhadap tuannya. Kata hamba artinya sama dengan budak. Tidak ada seorang pun di dunia mau menjadi seorang budak. Sekalipun perbudakan di dalam konteks ini berbeda dengan perbudakan pada umumnya, yaitu yang bisa diperlakukan semena-mena oleh tuannya. Dalam konteks perjanjian baru, perbudakan memiliki kehidupan normal, punya keluarga dan pekerjaan. Mereka mirip dengan asisten rumah tangga. Para budak tidak diperlakukan semena-mena, walau tidak menutup kemungkinan ada saja yang mendapat perlakuan buruk. Sebagai hamba, seorang Kristen diminta untuk meneladani sikap Yesus. Misalnya dalam dunia kerja, bisa saja seseorang menanggung penderitaan yang tidak selayaknya ditanggungnya. Bila hal ini terjadi, seorang hamba diminta untuk tetap tunduk. Tunduk berarti tetap bekerja dengan baik sekalipun berada di dalam penderitaan yang bukan karena kesalahannya. Ia menganggap penderitaannya sebagai suatu kasih karunia. Seorang hamba tidak perlu membalas tapi tetap harus penuh kasih terhadap tuannya. Pembalasan bukanlah haknya, itu adalah hak Tuhan. Tugasnya hanya setia bekerja dan menjalankan tugas seturut dengan firman Tuhan. Melalui profesi kita berhadapan dengan beragam orang. Mungkin sebagai karyawan, Anda berelasi dengan atasan di tempat kerja Anda. Siapapun atasan Anda dan apa yang dilakukannya, sebagai pengikut Yesus kita wajib meneladani Yesus. Bekerjalah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Seandainya ada perlakuan yang tidak baik, tetaplah setia mengerjakan tugas dan bersikap cerdik serta tidak membalaskan apa yang mereka perbuat terhadap kita. Jika kita mengaku sebagai murid Kristus, maka wajiblah kita mengikuti teladannya dengan rela memberitakan Injil kepada segala suku bangsa yang ada di sekitar kita. Mungkin tetangga kita, teman sekolah kita, rekan di kantor kita. Tidak hanya memberitakan Injil, tetapi kita juga wajib memuridkan mereka agar mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu, biarlah kita semua tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid Kristus yang sejati dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Apa kata Alkitab mengenai sikap seorang Kristen? Ketika menulis dari sebuah sel penjara di Roma,
Rasul Paulus menulis tentang sikap yang dibutuhkan seorang Kristen. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ia memberitahu kita bahwa ketika hal-hal seperti gangguan yang tak terduga, kekecewaan, dan kesulitan terjadi, kita harus memberi respon dengan sikap yang mencerminkan Kristus. Paulus kemudian menulis, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Ia juga mendukung di dalam Efesus 5 ayat 1 supaya kita menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, sebagaimana anak-anak suka menirukan apa yang mereka lihat dan mengulangi apa yang mereka dengar. Kita juga diperintahkan untuk mencerminkan dan menirukan perilaku Kristus. Yesus mempertahankan sikap yang sempurna dalam setiap situasi karena ia telah berdoa tentang segala sesuatu dan tidak khawatir terhadap apapun juga. Sehingga, kita pun perlu mencari bimbingan Allah dalam setiap aspek kehidupan kami dan membiarkan Dia mengerjakan kehendak-Nya yang sempurna tanpa gangguan. Yesus tidak pernah bersikap defensif, kecewa, atau depresi karena tujuannya adalah menyenangkan Bapanya, bukan mengejar agendanya pribadi. Di tengah pencobaan, Ia sabar. Di tengah penderitaan, Ia berharap. Di tengah berkat, Ia rendah hati. Meskipun dihujani ejekan, kekerasan, dan pelecehan, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika Paulus menyarankan supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ia telah merangkum sikap tersebut dalam kedua ayat sebelumnya: ketidakegoisan, rendah hati, dan pelayanan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam kata lain, sikap seorang Kristen harus berfokus pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Hal itu sudah pasti tidak alami bagi kami. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, Ia menetapkan sebuah sikap yang begitu berbeda dalam berhubungan dengan orang lain. Suatu hari ketika para murid-Nya sedang berdebat mengenai siapakah sosok yang terhebat di dalam kerajaan-Nya, Yesus berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus sedang mengajar bahwa, ketika kita terlalu asyik mengurus kepentingan kita pribadi, maka konflik dan masalah lainnya timbul dengan sesama kita. Sebaliknya, Allah menginginkan supaya kita bersikap terlibat dalam mengasihi dan memenuhi kepentingan orang lain. Paulus meneruskan ajarannya tentang sikap Kristus ini dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. "Kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu,
harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Banyak agama di zaman ini, termasuk filsafat New Age, mempromosikan dusta bahwa manusia bersifat ilahi dan atau kita dapat menjadi ilah-ilah kecil. Namun kenyataannya sebaliknya, kita tidak pernah dapat menjadi Allah, ataupun ilah. Dusta setan yang tertua ialah janji bahwa jika Adam dan Hawa mengikuti sarannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Setiap kali kita berusaha mengendalikan keadaan kita, masa depan kita, dan orang-orang di sekeliling kita, kita hanya menunjukkan bahwa kita berusaha menjadi ilah. Dengan demikian kita harus mengerti bahwa, sebagai makhluk ciptaan, kita tidak mungkin menjadi sang pencipta. Allah tidak menginginkan kami menjadi ilah. Sebaliknya, Ia ingin supaya kita menyerupainya dalam mencerminkan nilai-nilainya, sikapnya, dan karakternya. Maksudnya ialah supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan utama Allah bagi para anak-Nya bukanlah kenyamanan kita, melainkan pembaharuan pikiran kita kepada sikap yang saleh. Ia menginginkan supaya kita berkembang secara rohani, semakin menyerupai Kristus. Keadaan menyerupai Kristus tidak berarti kita kehilangan kepribadian kita atau menjadi robot. Keserupaan dengan Kristus berhubungan dengan pembaharuan pikiran kita. Sekali lagi, Paulus menghimbau, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ialah kehendak Allah supaya kita mencapai pola pikir yang digambarkan dalam khotbah Yesus di bukit, supaya kita menghasilkan buah-buah roh, dan mempraktekkan prinsip-prinsip kasih Paulus, dan menyesuaikan kehidupan kita dengan pola karakter Petrus yang efektif dan produktif. Apa artinya Yesus adalah Imam Besar Agung? Imam Besar Agung adalah salah satu sebutan untuk Yesus selain Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Anak Manusia, Teman orang berdosa. Setiap nama memiliki aspek yang berarti tentang siapakah Dia dan apa artinya buat kita. Di dalam kitab Ibrani, Yesus disebut sebagai Imam Besar. Kata imam mempunyai beberapa makna utama. Pertama, berarti seseorang yang bertindak dalam pelayanan keagamaan. Kedua, berarti orang yang kudus dan memisahkan dirinya dari hal duniawi untuk menjalani pelayanannya. Kata imam di Alkitab muncul pertama kali di kitab Kejadian pasal 14. Abraham, sahabat Allah, berperang untuk menyelamatkan keponakannya, Lot, yang telah ditangkap oleh tentara Elam. Saat dia pulang, Abraham bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Orang ini, yang namanya berarti Raja Kebenaran, diberkati oleh Abraham dan Imam Allah yang paling tinggi yang telah memberikan kemenangan untuk Abraham. Sebagai gantinya, Abraham memberikan persepuluhan dari semua barang rampasan saat perang kepada Melkisedek. Abraham menganggap Melkisedek, dalam kapasitasnya sebagai Imam Allah,
sebagai posisi yang paling tinggi. Beberapa tahun kemudian, cucu Abraham, Lewi, dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa bagi suku imam. Ketika hukum Taurat telah diturunkan di atas Gunung Sinai, suku Lewi dianggap sebagai pelayan bagi kemah suci, sementara keluarga Harun menjadi imam. Imam bertanggung jawab sebagai perantara antara Allah dengan manusia, dengan memberikan persembahan-persembahan yang dituntut oleh hukum Taurat. Di antara para imam, seseorang akan dipilih sebagai imam yang paling tinggi. Dia akan masuk ke tempat yang paling suci, sekali setahun, di hari penebusan untuk meletakkan darah kurban di atas tabut perjanjian. Dengan melakukan pengorbanan harian dan tahunan, dosa manusia secara sementara dihapuskan hingga Mesias kelak datang untuk menebus dosa mereka. Ketika Yesus disebut sebagai imam yang maha tinggi, sebutan ini terkait erat dengan dua cerita di atas. Seperti cerita Melkisedek, dia ditahbiskan menjadi seorang imam, selain hukum yang diberikan di atas Gunung Sinai. Seperti imam suku Lewi, Yesus berkorban untuk memenuhi tuntutan hukum Allah ketika dia menyerahkan dirinya bagi dosa kita. Tidak seperti imam-imam Lewi, yang secara terus-menerus melakukan pengorbanan, Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan, yang sanggup menebus semua manusia yang mau datang kepada Allah melalui Dia. Satu hal yang paling penting tentang status keimaman Yesus. Setiap imam dipilih di antara iman yang lainnya. Yesus, yang adalah Allah sejak dari kekekalan, rela menjadi manusia, menderita dan mati untuk melayani kita sebagai imam besar agung sebagai manusia. Dia juga memiliki kelemahan dan godaan yang sama dengan kita, sehingga dia dapat merasakan semua pergumulan yang kita alami. Yesus lebih besar daripada imam lainnya, sehingga dia disebut sebagai imam besar agung kita di dalam Ibrani 4 ayat 14. Yang memberikan kita keberanian untuk datang, menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Keberanian adalah kunci kesuksesan. Keberanian sangat kita butuhkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mampu menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan berani. Mungkin kita ragu bahwa Tuhan mau menolong kita, atau kita merasa tidak pantas untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita melihat kisah Yosua, ketika 5 raja orang Amori menggempurnya saat bangsa Israel sedang berdiam di daerah Gibeon. Pasukan yang mereka hadapi saat itu sangat mengenal area pertempuran dan jumlahnya pun lebih banyak dari tentara Israel. Namun, dengan berani Yosua memimpin barisannya maju berperang. Ia percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dan sesuai janjinya, Dia akan menyerahkan para musuhnya ke dalam tangannya. Tuhan pun mengirim roh kebingungan dan menurunkan hujan batu untuk meluluh lantakkan pasukan Amori. Setelah itu, Yosua bahkan meminta agar matahari dan bulan berhenti. Alkitab mencatat bahwa tidak pernah ada hari seperti itu, sebelum dan sesudahnya, di mana Tuhan mendengarkan seorang manusia dengan cara demikian.
Seperti Yosua, saat berbagai masalah menerpa dan mengepung kita, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Terlebih lagi karena kita telah memiliki Yesus sebagai imam besar yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Percayalah, Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pemenang atas kehidupan kita di dunia ini. Masalah yang kelihatan besar dapat dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan kuasa-Nya yang jauh lebih besar. Ia pasti memberikan pertolongan untuk kita tepat pada waktunya. Carilah kehendak-Nya dan berdoalah untuk hal-hal yang besar dan ajaib, maka kita akan melihat bagaimana Roh Allah bergerak dan melakukan hal yang mustahil untuk kita. Nasib kita akan berubah, dan yang terutama adalah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya mereka yang punya keberanian saja yang akan mendapatkan lebih banyak kasih karunia. Semakin mereka berani mendekati tahta kasih karunia, semakin banyak anugerah Allah yang akan mengalir dalam kehidupan mereka. Semakin mereka takut dan melihat diri mereka tidak seperti Allah melihat mereka, maka semakin sedikit mereka menikmati apa yang ada di tahta kasih karunia. Keberanian adalah lawan dari ketakutan. Keberanian yang dimaksudkan Alkitab adalah identik dengan iman. Sebab mereka yang memiliki iman pasti memiliki keberanian. Kita bisa melihat dalam keseluruhan pasal 11 dari kitab Ibrani bagaimana para pahlawan-pahlawan iman menghadapi situasi sulit dan mustahil untuk diselesaikan, tetapi dengan iman mereka bisa menghadapi dan menang. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi hanya dengan imanlah semua yang ada di tahta kasih karunia, itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu, hampirilah setiap waktu tahta kasih karunia, dengan iman sebab di sana telah duduk imam besar agung kita yang siap membela kita, maka kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Iman membuahkan keberanian, ketakutan membuahkan kebimbangan. Pertanyaannya adalah hal apa yang akan kita alami ketika kita berani menghampiri tahta kasih karunia? Pertama, kita dapat bergaul dalam keintiman dengan Bapa Sorgawi. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Imam besar adalah orang nomor satu di dalam sistem keimaman dalam kepercayaan Yudaisme. Tugas seorang imam besar adalah mewakili bangsa Israel pada hari raya pendamaian. Pada hari itu, ia akan masuk melalui sebuah tirai ke dalam ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan darah domba di atas tahta kasih karunia. Dengan melakukannya, maka dosa umat Israel diperdamaikan. Hal itu dilakukan berulang-ulang setiap tahun sampai imam tersebut meninggal. Begitu terbatas kemampuannya. Berbeda dengan imam tadi, Yesus sebagai imam besar agung telah mempersembahkan korban, yaitu dirinya sendiri sebagai anak domba Allah, untuk sekali dan selamanya sebagai pendamaian atas dosa setiap umat manusia. Ia adalah pribadi yang tepat untuk mendengarkan doa-doa kita, karena ia telah memasuki ruang Maha Kudus di sorga. Semakin kita dengan penuh keberanian melangkah masuk ke tahta kudusnya,
maka semakin kita mengenal diri pribadi Bapa Sorgawi dan sifat-sifatnya. Banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui, namun kita akan dibuat semakin mengerti di hadirat-Nya. Pemazmur Asaf baru mengerti tentang kesudahan hidup orang fasik ketika ia memberikan dirinya untuk masuk lebih dalam ke tempat kudusnya Tuhan. Kedua, kita dapat menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mengapa kita diajak masuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan? Ternyata kata asli untuk keberanian di dalam bahasa Yunaninya adalah paresia, yang berarti kebebasan untuk berbicara. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, janganlah malu-malu dalam menyatakan isi hati kita. Kita dapat melepaskan beban di hadapan Tuhan saat berani menyatakan apa saja seperti yang kita mau katakan dan keluhkan ke hadapan Tuhan. Untuk mendapatkan kasih dari Raja Ahasveros demi kepentingan umat Tuhan, Ester dengan sangat berani datang menghadap sang raja. Sesungguhnya pada waktu itu sangat berbahaya menghadap raja jika tidak diundang. Sekalipun Ester adalah permaisuri raja, bila hati raja tidak berkenan bisa saja ia menerima hukuman mati. Ada tertulis, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran tanpa dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas, yang akan hidup. Ketika Ester datang menghadap raja dan menyatakan keluhan dan isi hatinya, maka ia beroleh kemurahan raja dan mendapatkan pertolongan yang tepat pada waktunya. Mari umat Tuhan, saat ini berbeda dengan zaman Ester. Oleh darah Yesus kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus sendiri telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan akhirnya kita dapat menghadap hadirat Allah setiap saat. Karena itu, gunakanlah keberanian yang diberikannya kepada kita untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Beranilah menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Keberanian adalah kunci kesuksesan. Keberanian sangat kita butuhkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ada banyak hal yang membuat kita tidak mampu menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan berani. Mungkin kita ragu bahwa Tuhan mau menolong kita, atau kita merasa tidak pantas untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita melihat kisah Yosua, ketika 5 raja orang Amori menggempurnya saat bangsa Israel sedang berdiam di daerah Gibeon. Pasukan yang mereka hadapi saat itu sangat mengenal area pertempuran dan jumlahnya pun lebih banyak dari tentara Israel. Namun, dengan berani Yosua memimpin barisannya maju berperang. Ia percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dan sesuai janjinya, Dia akan menyerahkan para musuhnya ke dalam tangannya. Tuhan pun mengirim roh kebingungan dan menurunkan hujan batu untuk meluluh lantakkan pasukan Amori. Setelah itu,
Yosua bahkan meminta agar matahari dan bulan berhenti. Alkitab mencatat bahwa tidak pernah ada hari seperti itu, sebelum dan sesudahnya, di mana Tuhan mendengarkan seorang manusia dengan cara demikian. Seperti Yosua, saat berbagai masalah menerpa dan mengepung kita, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Terlebih lagi karena kita telah memiliki Yesus sebagai imam besar yang menjadi pengantara kita dengan Allah. Percayalah, Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pemenang atas kehidupan kita di dunia ini. Masalah yang kelihatan besar dapat dipakai oleh Tuhan untuk memperlihatkan kuasa-Nya yang jauh lebih besar. Ia pasti memberikan pertolongan untuk kita tepat pada waktunya. Carilah kehendak-Nya dan berdoalah untuk hal-hal yang besar dan ajaib. Maka kita akan melihat bagaimana Roh Allah bergerak dan melakukan hal yang mustahil untuk kita. Nasib kita akan berubah, dan yang terutama adalah nama Tuhan dipermuliakan. Hanya mereka yang punya keberanian saja yang akan mendapatkan lebih banyak kasih karunia. Semakin mereka berani mendekati tahta kasih karunia, semakin banyak anugerah Allah yang akan mengalir dalam kehidupan mereka. Semakin mereka takut dan melihat diri mereka tidak seperti Allah melihat mereka, maka semakin sedikit mereka menikmati apa yang ada di tahta kasih karunia. Keberanian adalah lawan dari ketakutan. Keberanian yang dimaksudkan Alkitab adalah identik dengan iman. Sebab mereka yang memiliki iman pasti memiliki keberanian. Kita bisa melihat dalam keseluruhan pasal 11 dari kitab Ibrani bagaimana para pahlawan-pahlawan iman menghadapi situasi sulit dan mustahil untuk diselesaikan, tetapi dengan iman mereka bisa menghadapi dan menang. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi hanya dengan imanlah semua yang ada di tahta kasih karunia itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Karena itu, hampirilah setiap waktu tahta kasih karunia dengan iman, sebab di sana telah duduk imam besar agung kita yang siap membela kita, maka kita akan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Iman membuahkan keberanian, ketakutan membuahkan kebimbangan. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.